Jadi setelah urusan di Khaybar itu selesai, Rasulullah mengalihkan ke Wadil Qura. Nah, di sana ada segolongan orang Yahudi yang hidup bersama dengan orang-orang Arab di Wadil Qura itu. Saat orang Muslim datang ke sana di Wadil Qura, maka orang-orang Yahudi itu menyambut orang-orang Muslim dengan anak panahnya, dilempar dengan anak panah hingga kena seorang pembantu Rasulullah hingga meninggal dunia. Rasul punya pembantu. Enggak ya, bantu-bantu termasuklah Zaid bin Harisa, anak angkat juga pembantu Usama ya. Orang-orang berkata, selamat atas surga yang diperoleh oleh pembantunya Rasulullah yang meninggal tadi ya. Beliau bersabda, sama sekali tidak. Demi yang diriku ada di tangannya, mantel yang dia curi dari harta rampasan perang Khaybar. Padahal dia tidak mendapatkan bagian dari harta rampasan itu. Benar-benar menjadi api yang membakarnya. Orang maksudnya itu ya? Orang Yahudi itu menyambut dengan lemparan anak panah, kemudian dilempar. Kenalah pembantunya Rasulullah. Kemudian orang-orang mengatakan mati sampai meninggal pembantunya tadi. Jadi orang-orang mengatakan bahwa orang yang meninggal tadi pembantunya itu ya akan mendapatkan surga, tapi Rasulullah tidak dibilang tidak karena apa? Karena pembantunya itu mencuri harta rampasan di perang Khaybar. Padahal pembantunya itu tidak mendapatkan bagian dari harta rampasan itu ya. Saat orang-orang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, muncullah seseorang di hadapan beliau, ke hadapan beliau sambil membawa 1 atau 2 tali terompah. Nah, ya. Beliau bersabda, "Ini adalah tali terompah dari api neraka." Nabi talinya baik. Talinya, bukan sendalnya tapi talinya saja. Nabi menyiapkan para sahabat untuk berperang dan membariskan mereka. 1 bendera diserahkan kepada Sa'ad bin Ubadah. Lalu yang kedua kepada Al-Hubab bin Al-Munzir. Dan yang ketiga kepada Sahal bin Hunayb. Dan yang keempat kepada Abad bin Bishr. Lalu beliau menyeru agar mereka mau masuk Islam. Namun mereka menolaknya. Muncul seseorang dari mereka yang mengajak perang tanding. Zubair bin Awam melayani tandingannya dan membunuhnya. Muncullah orang kedua dari mereka dan akhirnya dapat dibunuh juga oleh Zubair. Orang ketiga muncul lagi, kemudian bertanding juga dengan Ali bin Abu Thalib. Lalu Ali pun bisa membunuhnya. Hingga ada 11 orang di antara mereka yang semuanya dapat dibunuh. Setiap kali ada 1 orang di antara mereka yang dapat dibunuh, maka sisanya diserukan untuk masuk Islam. Ya, jadi orang yang bertanding itu karena dia nggak mau masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, ya pasti tidak akan dibunuh. Saat itu tiba waktu sholat. Maka Rasulullah mendirikan sholat bersama para sahabat. Setelah selesai, Rasulullah pun menyerukan kembali. Diserukan lagi, bukan sekali saja, tapi ayo siapa yang mau masuk Islam? Insya Allah masuk Islam maka selamat ya. Selamat sebenarnya selamat dunia akhirat. Lalu mengajak kepada Allah dan Rasul, tapi tetap saja ditolak. Maka pertempuran terus berlangsung hingga sore hari. Esok paginya, selagi matahari belum naik, ya, mereka sudah menyerah. Beliau dapat menaklukkan mereka dengan cara damai. Maka cukup banyak harta rampasan yang diperoleh dari mereka. Ya, tidak ada perlawanan, menyerah baik. Dah, kami nyerah, kami ikut tunduk, kami mau ditawan kayak gitu loh. Rasulullah pun berada di Wadil Qura selama 4 hari. Dari 40 sampai ke 63 ya, 23 cuma 23 tahun dakwanya. Yang paling banyak itu dakwanya di Madinah, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah ya. Jadi ya, harta rampasan yang diperoleh dengan cara damai tadi, menyerah orang-orang Wadil Qura tadi, orang-orang Yahudi, dibagikan kepada para sahabat. Sedangkan tanahnya, ya memang kayak itu. Harta rampasan kan dibagikan.
untuk orang-orang yang ikut berperang. Nah, tanahnya itu diserahkan kepada Yang ikut berperang dia dapat ya. apa itu? Iya ada karena dia ngikut di perang. Sedangkan tanah yang menjadi bagian dari harta rampasan itu dikembalikan kepada orang-orang Wadil Qura untuk diolah seperti yang diberlakukan kepada penduduk Khaybar. Jadi diolah nanti dibagikan lagi kepada orang muslim kayak gitu ya.